Shalom, salam sehat, Tuhan mengasihi Anda. Saudara-saudari yang terkasih, renungan di Misa Keramat Ilahi hari Jumat ini saya bagi 3. Karena pertama kita memperingati, mengenang Santa Agnes, perawan dan martir. Yang kedua, dari bacaan pertama, kisah yang sangat epik, heroik, di mana Saul yang bernafsu membunuh Daud, tapi malah diampuni oleh Daud. Luar biasa sekali. Dan yang ketiga tentunya tentang pemilihan para murid. Kita akan kupas satu demi satu. Pesan pertama, hari ini kita merayakan seorang martir yang luar biasa, perawan dan martir, Santa Agnes. Dikatakan oleh Pastor Cornel tadi, dia mengalami penyiksaan di usia 12 tahun. Itu usia yang masih anak-anak. Ya kalau sekarang kelas 6 SD lah begitu. Tetapi luar biasa semangatnya untuk menunjukkan imannya, tidak seperti seorang anak kecil, malah sudah seperti dewasa. Setiap kita merayakan seorang santo santa atau seorang martir, sebenarnya kita diingatkan bahwa ada pribadi-pribadi yang bagaimana? Yang berkorban untuk kemuliaan Tuhan. Pertanyaannya adalah, di tahun 2022 ini, siapkah kita menjadi martir? Tidak harus mati mungkin, kita tidak harus dibunuh, tetapi martir yang mematikan kelemahan diri, keenakan diri demi kemuliaan Tuhan. Surat Rasul Paulus kepada umat Kolose bab 3 ayat 23. Apapun yang kulakukan bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Pesan pertama adalah bagaimana semangat kemartiran dalam hidup kita. Pesan kedua, bagaimana kita belajar dari Daud. Anda tahu saudara-saudara yang terkasih, kecemburuan Saul, iri hati Saul kepada Daud membuat Saul berpikir sempit. Dia percaya hasutan-hasutan dan dia mau membunuh Daud. Tetapi yang luar biasa adalah apa yang dikatakan Daud kepada pengikutnya. Aku tidak mau membunuh Saul. Aku tidak mau membunuh orang yang diurapi oleh Tuhan. Dan luar biasanya Daud yang difitnah, mau dibunuh, mengampuni Saul. Dia punya kesempatan untuk membunuh Saul, tetapi tidak dipergunakannya. Dia mengampuni orang yang membenci dia. Sifat, sikap, tindakan mau mengampuni, mementingkan kepentingan kemuliaan Tuhan, kebaikan, itulah salah satu sikap kemartiran juga. Nah, poin yang ketiga adalah pemilihan para murid. Pesan poin yang ketiga adalah Tuhan memilih pribadi-pribadi yang dikehendakinya. Kata kuncinya, Tuhan memilih pribadi-pribadi yang dikehendakinya. Nah, kalau kita kaitkan ketiga pesan tadi, saudara-saudari, kita tarik benang set, unang lurus. Apa yang bisa kita temukan? Bahwa Tuhan sebenarnya menghendaki kita semua. Anda dan saya dikehendaki oleh Tuhan. Tidak pilih kasih Tuhan, Tuhan memilih kita. Tuhan menghendakinya. Apalagi kita sebagai orang-orang yang dibaptis. Nah, ini yang poin yang pertama, kita semua dikehendaki Tuhan. Dikehendaki Tuhan untuk apa? Untuk menjadi martir-martir. Martir yang bagaimana? Berbuat baik, mengampuni seperti Daud. Itu pesannya, saudara-saudari. 3 pesan, 1 paket. Paket hemat, saudara-saudari. Nah, persoalannya bagaimana tindakan konkret dalam realitas hidup sehari-hari. Ini masalahnya yang tidak mudah. Kok Anda yang umat, kami para pastor ini, Pastor Cornel, saya, Pastor Win, Pastor rekan di YGB, kami yang memakai jubah seperti Batman, seperti Superman ini, juga tidak mudah. Hello. Meskipun kami juga berdoa. Inilah perjuangannya. Ingat, pastor juga manusia, Romo juga manusia. Jangan samakan dengan malaikat Tuhan. Ini dah masalahnya di sini.
Tetapi jangan membela diri atau memaafkan diri mengatakan kami juga manusia. Romo pun berjuang, Anda berjuang, kita semua berjuang. Untuk apa? Menjadi martir-martir di dunia modern. Saudara-saudara yang terkasih, perjuangannya adalah kita tidak harus meneteskan darah. Mungkin bukan zamannya lagi untuk konteks Indonesia, mungkin nggak tahu di negara lain, saya tidak tahu. Tetapi untuk konteks Indonesia mungkin saat ini belum lah. Tetapi saya mau mengatakan, semangat kemartiran harus tetap ada. Bagaimana semangat itu? Dalam keluarga Anda. Semangat untuk menyadari bahwa kita dikehendaki, kita dipilih oleh Tuhan. Dan semangat pengampunan itu menjadi tanda kunci. Kata kunci. Tidak mudah, saya tahu. Sangat tidak mudah. Dan harus berjuang-berjuang. Bahkan mungkin berdarah-darah. Berdarahnya itu apa? Kita mengalahkan diri. Suami mengampuni istri, istri mengampuni suami. Anak mengampuni orang tua mengampuni anak. Ini tidak mudah. Saat hati sudah disakiti, lo gue N. Paling mudah, lo gue N. I don't care with you. Saya tidak peduli dengan kamu. Emang gue pikirin. Itu kalimat-kalimat bahasa gaul yang dipakai untuk membenarkan tindakan kita. Dan ini fakta sudah terjadi di dalam kehidupan. Mengapa terjadi perceraian di dalam keluarga, keretakan di dalam keluarga? Suami mungkin tidak bisa mengampuni istri, istri tidak bisa mengampuni suami. Mengapa anak menjadi disebut anak durhaka dan lain sebagainya? Mengapa seorang tua, bahkan ada istilah bahasa Jawa, kehilangan dok siji. Wes luwih baik aku kehilangan dok siji, saya kehilangan satu telur. Artinya kalau kamu menjadi anak yang durhaka, pergi. Dan aku tidak mengakui kamu jadi anakmu. Begitu mudahnya kalimat-kalimat itu. Seperti hasutan orang-orang yang menghasut Saul untuk membunuh Daud. Jadi Saul itu dihasut, saudara-saudari yang terkasih. Seperti bacaan pertama tadi dikatakan, Daud mengatakan, mengapa engkau lebih mempercayai orang-orang yang menghasutmu, tidak mempercayai aku? Saudara-saudari, inilah perjuangannya dalam hidup menjadi martir di dunia modern. Padahal kita sebagai orang-orang yang dikehendaki Tuhan, Yesus sendiri mengatakan, bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristuslah yang hidup dalam diriku. Surat Rasul Paulus kepada umat Galatia, bab 2 ayat 20. Ada Kristus dalam dirimu, diriku. Perjuangannya tidak mudah, saudara-saudari, tidak mudah. Jatuh bangun. Tapi, saya suka sekali istilah yang dipakai oleh seorang penyanyi. Masih terngiang di telingaku bisik sabdamu. Bisik sabda Tuhan hari ini yang kita dengar. Setiap hari kalau kita membaca kitab suci, mendengarkan renungan yang dibawakan Roma atau siapa, sebenarnya Tuhan itu bersabda kepada Anda dan kepada saya. Untuk apa? Untuk menjadi baik, menjadi martir. Yaitu apa? Mengalahkan kedagingan kita, diri kita sendiri. Kemartiran itu. Jangan bayangkan bahwa Anda harus seperti Santa Agnes disiksa dan lain sebagainya. Mungkin suatu saat, maybe, mungkin, next time, silahkan di lain waktu. Tetapi saat ini, saat ini adalah kemartiran Anda adalah dalam hidup setiap hari. Anda harus bangun pagi melayani keluarga. Oh kok malas? Kemartiran Anda mengalahkan kemalasan Anda. Anda diperlakukan tidak adil di kantor Anda. Orang lain dapat jabatan, job karena dekat, karena ya menyenangkan bos dan lain sebagainya. Anda tidak dapat apa-apa. Kemartiran Anda adalah tidak dendam, tidak jealous. Orang lain lebih hebat karena dipromosikan, Anda tidak dapat apa-apa. Kemartiran Anda adalah menerima itu dengan sukacita. Itulah tanda kekristenan, itulah tanda kemartiran. Ingat 5 panggilan gereja kan? Diakonia, liturgia, kerugma. Apalagi? Diakonia, liturgia, kerugma, koinonia, dan martiria. Diakonia, pelayanan. Anda diminta melayani. Liturgia, merayakan. Anda ikut ekaristi seperti ini. Kerugma, mewartakan. Bukan hanya mewartakan bicara, tapi dalam hidup. Koinonia, bersekutu. Dan yang terakhir, martiria, kesaksian. 5, Anda dipanggil 5 tugas dan panggilan gereja. Ada dalam diri Anda, dalam diri saya. Kalau Anda ikut ekaristi seperti ini, entah secara online maupun secara offline, Anda itu sebenarnya melakukan satu koinonia. Dengan apa? Bersekutu dan meliturgi, merayakannya. Makanya meliturgi itu sukacita, kegembiraan. Mungkin ada masalah, tapi ada gembira. Kegembiraan Anda, kemartiran Anda ini adalah
Anda sedang sedih, tetapi Anda ikut bersekutu bersama umat di seluruh dunia merayakan Ekaristi. Ekaristi, Anda merayakan sukacita. Waktu Romo berkata, Tuhan bersamamu, Anda menjawab, dan bersama rohmu. Mungkin pada saat Anda, dan bersama rohmu, Anda menangis karena punya masalah hutang, masalah sakit. Tetapi pada saat itu, kemartiran Anda adalah mempersembahkan sakit Anda, masalah Anda, bersama umat di seluruh dunia. Bersatu, itulah kemartirannya, saudara-saudara yang terkasih. Itulah pada saat Anda liturgi, melayakan secara liturgi, koinonia bersekutu. Dan dari situ, kemudian dari peristiwa itu Anda mengadakan diakonia, melayani. Melayani apa? Anda tidak mementingkan masalah Anda tidak mementingkan diri Anda, tetapi Anda mengutamakan bonum communae. Apa itu, Romo? Kepentingan bersama. Dan pada saat Anda melayani, pada saat Anda sedang mengadakan kerugma, mewartakan kasih Tuhan dengan nyata, padahal Anda sendiri punya masalah, itulah yang disebut martiria, saudara-saudari. Mewartakan kasih Tuhan nyata dengan situasi yang Anda hadapi. Saudara-saudara yang terkasih, saya tahu tidak mudah, saudara-saudara, tidak mudah. Romo teori, iya saya tahu. Mungkin Anda berkesan teori, tetapi saudara-saudariku, kalau Yesus mengatakan hendaklah engkau sempurna seperti Bapakku di surga sempurna, itu bukan teori, saudara-saudari. Kerajaan Allah itu untuk kita semua. Kerajaan Allah bukan hanya untuk para pastor, para suster, para bruder, tetapi juga untuk segenap umat dan seluruh umat. Tetapi untuk meraih kerajaan Allah itu, 5 hal tadi yang saya sampaikan tadi menjadi pegangan hidup kita. Dan salah satunya, mahkotanya adalah kemartiran. Saudara-saudara yang terkasih, kita tidak dipanggil untuk berdarah-darah saat ini, tetapi kita dipanggil Tuhan untuk berdarah-darah dalam hati kita. Pada saat kita difitnah, pada saat kita disakiti, pada saat kita diperlakukan tidak adil, pada saat kita merasa diri diabaikan, tetapi Anda tetap mencintai Tuhan, Anda tetap mencintai sesama, dan Anda tetap mengampuni seperti Daud mengampuni Saul. Inilah kemartiran Anda, saudara-saudara yang terkasih. Ingat, Tuhan mengatakan apa? Bukan kurban bakaran yang aku perlukan, tetapi hati yang remuk redam, tetap percaya kepadanya. Itu yang dipentingkan. Mazmur 50 mengatakan demikian, saudara-saudara yang terkasih. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan mementingkan hatimu. Dan kata kuncinya, tetap percaya akan kasih Tuhan. Mujizat pasti terjadi. Rahmat Tuhan pasti bekerja pada orang yang menundukkan kepala dengan air mata, dengan tangis pada saat Anda merawat anak Anda sakit nggak sembuh-sembuh, pada saat Anda merawat suami Anda mungkin yang stroke nggak sembuh-sembuh, tapi Anda harus mencintai, menyayangi. Itulah anugerah Tuhan untuk Anda, dan anugerah yang luar biasa adalah kesetiaan Anda untuk melayani. Inilah kemartiran di modern ini, zaman modern ini. Saya sebagai Romo, Anda sebagai umat, kita sama-sama dipanggil menjadi martir, saudara-saudari. Kalau saya, Pastor Cornel saat ini memakai jubah kasula merah, itulah tanda kemartiran, saudara-saudari. Saudara-saudari yang terkasih, untuk menutup renungan ini, yakinlah pada diri Anda. Anda dipanggil sebagai martir. Ada derai air mata, ada hati yang tersayat, ada beban pikiran yang terlalu berat, di mana tidak ada tempat untuk bersandar, ada lutut untuk bertekuk dan berdoa. Di mana tidak ada tempat untuk mengadu, ada Tuhan tempat mengadu. Di mana tidak ada tempat yang mengerti Anda, ada Tuhan yang mengerti Anda. Beri waktu, berbicaralah dengan Tuhan dalam doa Anda, bawa tangis Anda, bawa derita Anda. Karena Tuhan hanya sejauh doa. Saat Anda sakit, saat Anda menderita, satukan tangan Anda, berdoalah, mengadulah, menangislah di depan Tuhan. Di mana Tuhan itu? Di mana Anda bisa menemukan? Cari ketenangan, satukan, bawa beban pikiran Anda ini, bawa duka Anda, bawa sakit Anda, tanpa Anda mengeluh. Inilah semangat kemartiran. Tuhan memberkati Anda.